Salam saudara, bertemu kembali dalam renungan kita pada hari ini yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tema yang saya ingin kita renungkan bersama pada renungan kali ini, saudara, itu tentang kesatuan Allah. Nah, untuk memahami kesatuan Allah dengan akal sehat kita yang cukup terbatas ini, saudara, itu tidak mungkin. Selain Allah lah yang menyatakannya bagi kita. Karena kemurahannya, saudara, yang memberikan kita Alkitab untuk kita mengenal siapa Allah. Ya, walaupun tidak dapat mengenal sepenuhnya, tetapi Alkitab cukup untuk memberi gambaran bagaimana keberadaan Allah kita, saudara. Nah, kita selalu ditentang dengan ketritunggalan Allah kita. Nah, tetapi saya membagi tahu kepada saudara, jika Alkitab berkata satu, itu belum tentu satu, saudara. Itu tidak bermaksud bahwa Alkitab berbohong, saudara. Karena Alkitab sendiri berkata bahwa di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24 berkata demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita lihat di sini bahwa satu laki-laki dan satu perempuan, dan dikatakan satu. Nah, boleh kita lihat begini, satu tambah satu, satu kata Alkitab, saudara. Dan itu tidak mungkin dapat diterima oleh matematika, ya, yang telah diajarkan kepada kita. Karena matematik bilang begini, 1 tambah 1, 2, saudara. Itu bukan 1 tambah 1, 1. Itu salah menurut matematik. Menurut akal sehat, itu salah. Tetapi Alkitab sendiri berkata bahwa satu orang laki-laki dan satu perempuan menjadi suami istri, itu satu, saudara. Dalam Alkitab juga berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-12, saudara, itu sebabnya maka dari satu orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi lautan yang tidak terhitung banyaknya. Bagaimana mungkin satu orang dapat menjadi banyak? Bagaimana mungkin seorang perempuan menjadi banyak? Itu tidak mungkin, saudara. Tetapi itu menjadi mungkin karena ada satu keluarga, yaitu satu orang suami, satu istri, dan satu tambah satu, satu, dan kesatuan itu melahirkan anak-anak. Nah, jadi saudaraku, Alkitab jelas berkata bahwa satu itu belum tentu satu. Itu sebabnya kita dapat menerima keberadaan Allah Tritunggal, walaupun tidak ada istilah Tritunggal di dalam Alkitab. Tetapi apa yang Yesus katakan, saudara, ya, kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka kita mengerti bahwa kita mengerti dan kita mengakui ketritunggalan Allah yang esa itu. Maka saudara, berpeganglah kepada iman kita yang menerima, yaitu ketritunggalan Allah yang esa itu. Ya, karena Alkitab jelas berkata keberadaan Allah kita. Walaupun kita tidak dapat memahami sepenuhnya, tetapi Alkitab sudah cukup untuk memberi gambaran bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Janganlah disesatkan oleh pengertian yang menolak ketritunggalan
Allah kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.